Ketika pisang busuk itu alun menjadi godok, pisang busuk itu ya, lah ya bu, alun menjadi godok, jojok nengok ada tahu sampai gua jojok nengok, itu apa nama? Lalek ketik-ketik lah apa nama? Kok kawak? Nah, jojok nengok, banci nengok, nyalun jadi godok le, kok kawak je busuk pisang kah? Jojok nengok. Tapi beko lama jadi godok, alun masak le, bolam gorengan buat. Tu nang kadang ada punya orang dan biar. Nah, tu ada punya. Okey dia punya lah nak masak le. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati orang-orang tua, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam yang hadir pada malam yang berbahagia ini, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita berjumpa untuk melaksanakan ibadah wajib kita kepadanya. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tetap istiqamah dengan segala kebenaran yang telah disampaikannya untuk membawa keselamatan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lewat saya ditelepon oleh Pak Hendra, Ustadz Buya minta ceramah besok Selasa malam Rabu di masjid tempat kita biasa. Acaranya peringatan Maulid Nabi katanya. Ini kata dia ya. Jadi memang malam ini kebetulan saya tidak ada acara lain. Sore tadi mau ada. Jadi berangkat ya. Jadi malam ini alhamdulillah tapi beliau berhalangan ya. Saya akan coba buka lah YouTube boleh ya. Nyampai Bapak Biang Sati berbicara masalah peringatan Maulid Nabi. Malam ini saya akan coba menyampaikan tentang siapa Muhammad itu, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan siapa umat Muhammad itu. Laita masuk wa indah. Aku mohon maaf. Kenapa demikian? Banyak orang pintar hari ini Bapak-bapak Sati yang tidak punya iman, dia menyandingkan orang-orang yang dia kagumi, orang-orang yang dia segani seimbang dengan kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu dulu hebatnya, kini tidak hebat leh. Muhammad itu dulu mantapnya, kini tidak leh. Sudah ada pertukaran zaman, sudah ada orang yang hebat dari dia. Itu sebagian pendapat orang pada hari ini Bapak-bapak Sati. Dan ini sangat berbahaya terhadap perkembangan akidah anak-anak kita, kepercayaan anak-anak kita. Kenapa demikian? Rukun iman yang 6 itu salah satu adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Rasul yang wajib kita imani adalah 25. Salah satu di antara yang 25 itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak sempurna iman kita kepada para rasul itu rusak iman kita. Kenapa? Rukunnya yang rusak.
Sekarang itu yang mulai diotak-atik oleh orang Pak Bu. Dari sini kehebatan ini kita tetap jangan sampai goyang dan jangan sampai berubah sampai akhir hayat, sampai kapanpun. Cuman kalau yang tua-tua ini saya tidak ragu Pak, saya tidak khawatir. Kalau kita yang tua-tuanya, tidak khawatir saya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Tambatan hati nak belahan jiwa, pelipur lara nak di waktu luka, penambah bahagia di waktu gembira, engkau nanti nak. Itu yang saya khawatirkan Bapak-Bapak nanti. Maka kalau Nabi Adam gelarnya Abul Basar, kalau Isa Ruhullah, kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Musa Kalamullah. Dalam sebuah hadis qudsi, saya punya kitabnya itu, salah satu dialog Allah dengan Musa tentang menerangkan tentang kedudukan dan kehebatan Nabi Muhammad ini, itu disampaikan oleh Allah kepada Musa sehingga Musa melamar dia ingin menjadi umat Muhammad. Nah, dalam sebuah hadis, awhallahu ila Musa nabi bani Israil annahu malakiyani wa huwa jahidun bi Ahmad. Qala ma wa man Ahmad. Qala ma khalaqtu halqan akrama alayya minhu. Katabtu ismahu ma'al ismi bil arsi qabla an ahluqas samawati wal ard. Innal jannata muharramahu ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha wa huwa wa ummatuhu. Qala wa man wa ummatuhu. Qala alhamdulillah yahmaduna su'ulan wa hubuta wa ala kulli hal yasudduna awsatahum wa yutahhiruna afradahum was-sa'imuna bin nahari ruhbanun bil lail wa akbara minhumul yasir wa udkhilumul jannata bi syahadati la ilaha illallah. Qala ij'alni umatan zalikan nabi. Qala ij'alni umatan zalikan nabi. Qala nabiyyuha minha. Qala ij'alni ummatan zalikan nabi. Qala wastaqaddamta wasta'akharat walakinni sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Lu seketik saraya nak boleh ya. Awhallahu ila Musa, Allah mewahyukan kepada Musa. Musa ini dulu diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apa kata Allah? Annahu malakiyani Musa. Malakiyani, siapapun orang yang menghadapkan mukanya kepadaku, siapapun orang yang bertuhan kepada aku, siapapun orang yang mengakui aku sebagai Tuhannya. Wa huwa jahidun bi Ahmad, tapi dia tidak akui Muhammad itu sebagai seorang rasul. Adkhaltuhun nar, saya masukkan orang ini ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, umat Adam, Idris, Nuh, Zakaria, Yahya sampai kepada engkau hai Musa, lainnya akui hamba Tuhannya kata Allah, tapi tidaknya akui Muhammad Rasul, dan masuk engkau ke dalam neraka. Timbul pertanyaan, ada tidak agaknya orang seperti itu Pak? Ada Bu, dari dulu sampai kini ada. Hai Muhammad kata Allah, coba tanya kepada orang-orang Quraisy itu, siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang memberi makan kamu? Siapa yang menurunkan hujan? Sayaqulunallah. Mereka pasti menjawab Allah. Akui. Tapi ketika mengakui kerasulan Muhammad, ikonan boleh sebagian orang dulu. Kini banyak orang macam itu. Kenapa ya? Berat dia. Kenapa? Muhammad baru anak kemarin. Muhammad baru-baru datang. Sedang nenek moyangnya ini. Adkhaltuhun nar. Saya masukkan orang itu ke dalam neraka, kata Allah SWT. Sama aja halnya Pak. Sama saja halnya Bu. Siapa Tuhan Bu? Allah. Siapa Rasul Bu? Muhammad. Tetapi ketika ajarannya yang ajaran Allah, yang dan ajaran Muhammad yang disampaikan kepada kita tidak kita hiraukan, tidak kita amalkan, adkhaltuhun nar, dan masuk juga engkau ke dalam neraka, kata Allah SWT. Percaya lai, yakin lai, tapi buat perintah tidak membuat, larangan tidak bertinggal, masuk neraka, masuk. Nah, nak kini gak cerita dulu.
Cik ada je ya. Dia kumpul banyak je. Tapi di Pulau Jambu tak banyak je. Ada khaltun nar. Mendengar itu Musa bertanya, qala ya Rabbi wa man Ahmad. Oh Tuhan, siapa Ahmad itu? Nama Muhammad dalam Al-Quran salah satu di antaranya dipanggil dengan Ahmad. Min ba'di umuhu Ahmad akan datang setelah aku, kata Musa, salah seorang rasul yang bernama Ahmad. Siapa itu Ahmad? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tu cek. Ayo ange nyilu kuku kan? Tak tanggih kuku kan? Ayo ya memang bagus kan. Tahun tu dia. Nyali dah lah kat bawah dia bapak saya lah tu. Mantap. Qala ya Rabbi wa man Ahmad. Oh Tuhan, siapa Ahmad itu? Siapa Muhammad itu? Nama Muhammad dalam Al-Quran banyak. Salah satu di antaranya dipanggil dengan Ahmad, mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku nanti, kata Musa, seorang rasul yang bernama Ahmad. Yang dituju adalah Muhammad. Siapa orangnya ya Allah? Tunjukkan kamu ya Allah. Mari kita tengok ya. Hei Musa, qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Tak pernah aku ciptakan, hei Musa, yang lebih mulia, yang lebih tinggi kedudukannya, melebihi kedudukan yang aku berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, Isa, Adam, Idris, tidak. Dia. Untuk itu berarti yang nak ditanding dengan kini, kadang ayahnya lebih hebat pada Nabi Muhammad, kan tak buat tu. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Tak pernah. Siapapun. Malah kalau dia orang-orang tasawuf dulu, asal kejadian langit dan bumi segala macam berasal dari Nur Muhammad. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Katabtu ismahu ma'al ismi fil arsi qabla an ahlukas samawati wal ard. Hei Musa, sesungguhnya nama Muhammad itu telah tercantum beserta namaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Di mana adanya? Fil arsi, pada aras. Kapan waktunya? Qabla an ahlukas samawati wal ard. Sebelum saya ciptakan langit dan bumi ini, Muhammad sudah diangkat sebagai seorang pemimpin besar yang kelibernya dunia. Untuk itu Pak, alunnya muncul ke permukaan bumi, alunnya ada oleh lama sebelum dia akan lahir. Dia sudah diangkat sebagai seorang pemimpin besar. Makanya Muhammad itu dalam Al-Quran dikatakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Cini itu levelnya Pak, cini itu hebatnya. Tapi ingat, bontu apa juga hebatnya Nabi Muhammad, colo apa juga tingginya diberi oleh Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia punya sifat malu dan rendah hati. Kopaya cemonce kopa. Ndak cuma awak lho Pak. Awak bawa dosa kan orang ka awak, bawa do hormat orang ka awak, kok ndak awak jadi orang kaya jadi orang hebat Pak. Oke, jangan. Tapi kalau biasa-biasa je ni, so kan orang menyapu awak Pak. Itu nan kau jual apa tu pagi Pak pakai kereta angin ni ke mana lo? Orang kampung awak enggak? Entahlah bantu itu cerita tapi nak tahu orang. Okey dia. Tapi itu nan kau jual tu gubernur asisten tu siapa lo? Orang kampung ye. Yang rumah udah kayak belum sana kami lo. Itu juga kau dia. Bawa dosa kan, bawa doa apa kan kau awak pandang orang. Kalau tidak awak jadi hebat, hilang kayo. Kalau tidak, itu sampai kami dari sekolah kali ya. Bukan lah ya. Nyo kadang jadi siang tu Pak. Ketika pisang busuk itu alun menjadi godok, pisang busuk tu ya. Lah ya Bu.
Alun menjadi godok, jojok nengok ada tahu sampai gua jojok nengok. Itu apa nama? Lalek ketik-ketik lah apa nama? Kok kawak. Nah, jojok nengok, bancik nengok. Nyo alun jadi godok le, kok kawak je busuk pisang ka. Jojok nengok. Tapi beko lama jadi godok, alun masak le, bolam gorengan buat. Ah, tu nang barang dah punya orang ambil lah. Nah, tu ada mula. Ke dia punya le nak masak le. Celih tu nak ya. Muhammad sampai dia punya sifat malu dan rendah hati. Kau bayang awak kadang sayang je bupati lah tak so bupati badan. Deh, ini kau tahu gue. Iya kan? Dulu kan banyak kalau bupati itu Pak Jepri kawan Haji Zainal kawan kombang sekali baju sompi. Bupati nak apa poja buat lah dia. Angek tak ada apa cangkiu. Dia tentunya nambai sia yu angek adalah gole cangkiu saya kampung kami gua. Dan angek tak ada tentunya. Lelai boleh tak tu. Muhammad SAW sadid al-haya'i wat tawadu'. Rendah hati dan punya sifat malu. Malah Muhammad mengatakan, hei sahabatku, kalau kalian ingin cepat berjumpa dengan aku, carilah aku di antara anak yatim dan fakir miskin. Untuk itu Pak Bu. Nah, mau nundukkan hati kau payah je Pak. Banyak orang yang mampu mengatur beberapa negara. Banyak orang yang bisa mengatur beberapa organisasi. Tapi kadang-kadang dia gagal menundukkan hatinya. Gagal. Apa untuk menundukkan hati? Sujud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sungkurkan kepala tengah malam. Mohon. Nak apa? Nak buyut tunduk. Buyut tu agak kekali ya, mohon ya. Nak buyut tunduk hati awak Pak. Yo. Dan dulu kan gagal. Gagal. Ganteng. Tapi setelah sakit, mencong Pak. 2007 boleh tanggal 5 siap ceramah di Batu Bola. Mencong. Saja itu memang dia aja udah datang. Alhamdulillah. Malam-malam dibangunkan isteri 2 kali bang jaga jam 2 bang jaga 2 kali ndak awak bang dia awak ndak jaga ustaz jaga ustaz lah itu contoh artinya apa? Menundukkan hati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Muhammad begitu hebat dia, tapi dia tetap rendah hati. Tapi apa pula jangan buruk nak dalam tinggi diri ya. Sombong cik-cik nak wujud. Cik-cik nak banyak tu. Nyo harus ada dulu Pak. Harus ada dulu. Mau aja orang sombong dengan sombong bisa. Iya, nak boleh nak tahu sombong dekat je. Baik ya, tapi jangan berlebihan pula banyak. Katabtu ismahu ma'al ismi fil arsi qabla an ahlukas samawati wal ard. Ulun tercipta langit dan bumi kala Muhammad sudah diangkat sebagai seorang pemimpin besar yang kelibernya dunia. Innal jannata muharramahu ala jami'i khalqi, kata Allah. Hei Musa, innal jannata sesungguhnya surga itu muharramahu terhalang atas semua makhlukku. Umat Adam, umat Idris, umat Nuh, Zakaria, Yahya, ulun mulia masuk surga boleh. Sampai kapan waktunya? Hatta yadhulaha wa huwa wa ummatuhu. Sebelum diresmikan, sebelum dimasuki oleh Muhammad beserta umatnya surga-surga yang seluas langit dan bumi itu nanti. Awak besok engkau meresmikan surga itu Pak. Awak nak meresmikan surga tu Bu. Cuman leomu awak indah itu aja kaya. Kaya kan? Kalau masalah
Kesempatan ada. Kini maukah kita atau tidak? Oh, bukan main kalau dunia kau selalu buat contoh jambatan kuat tu lu pakai le. Isu sebulan kan dipakai tiba pengumuman dari presiden. Apa kata presiden? Jambatan Sungai Kampar Kuok Kabupaten Kampar diresmikan oleh jemaah Masjid Ar-Raudhah Pulau Umpat. Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Kok untuk itu pengumuman dari presiden siapa tiawak? Iya, sebulan kan dipakai dia tu bau Pak Mowe. Jembatan Sungai Kampar Kuok, Kecamatan Kuok akan diresmikan oleh jemaah Masjid Ar-Raudhah Pulau Jambu Kuok. 2 malam mungkin nak mau tawak lolok dapat. 2 malam. Dia apa? Harap. Dia apa harap dapat penghargaan. Dan siapa penghargaan? Dari presiden. Apa jualah syarat? Kan awak penuhi lah. Harus seragam kata Pak Presiden. Boleh? Sepatu harus sejongkir tinggi. Boleh? Indah ada PT kontan kredit. Kayak dia. Dia apa? Awak mendapat penghargaan dari Pak Presiden. Allah Subhanahu wa Ta'ala lama sudah menyampaikan kepada Musa, hei Musa, umat Muhammad itu nanti yang akan meresmikan surga beserta umatnya. Kalian lalu boleh masuk oleh inyo dulu. Alah, gelisahnya bawa kepinjam lah kan? Enggak ya. Lah, Musa bertanya, qala ya Rabbi wa man wa ummatuhu. Oh Tuhan, siapa umat Muhammad tu? Contoh apa orangnya, bantu apa puangainya, bagaimana tindakannya, seperti apa akhlaknya, contoh apa sifatnya. Mari kita tengok oleh kita masuk awak gah. Kayak kan? Apa di mana tinggal di Pulau Jambu? Dekat apa? Dekat Masjid Ar-Raudhah. Iya. Siapa Pak RW situ? Pak itu Ditweet Pak RW. Kau nak buat Pak RW ke? Tengok buku lunya Ustaz. Tengok lunya. Tengok buku Bapak Panti lah sampai kulit ke kulit buku tadi babalio. Tak basuh nama awak tu. Dan awak lain mengakunya tapi tidak diakui. Mengaku lain tapi tidak diakui. Iko boleh Pak. Qala ya Rabbi wa man wa ummatuhu. Oh Tuhan, siapa umat Muhammad tu? Kata Musa. Kok ada 6 ciri yang lolok nak? Ada. Qala ni Alhamdulillah yahmaduna su'uda wa hubuta wa ala kulli hal. Ini yang pertama. Hei Musa, umat Muhammad itu ciri yang pertama adalah Hammaduna yahmaduna. Orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu naik ke dia, waktu menurun ke dia, dan dalam waktu bagaimanapun juga dia tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikon pertama Pak, ikon pertama Bu, menyobui tak payahlah, mendongongkan tak payahlah, nan payah mengamalkannya. Contoh apa je nanti bos senang susah, bahagia sengsara, derita dan bahagia, tetap tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Awak kadang-kadang tidak dapat, ketika pekan kotek bang berjimpi, awak misi jatuh kurang, mulai lupa, jangan. Banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi tidak banyak orang yang lulus diuji dengan kemewahan. Mohon maaf. Nah, umat Muhammad itu tidak pilih lah senang susah, mahir gota, buah gota, nanyok sawit, pengujian pamane, tetap istiqomah. Kau isu kau bapak ni berarti banyak tu orang nak mampu awak, kau nak memboli awak. Kau mohon maaf tidak di pokan, tidak di desa, tidak di kota, tidak di mana, tidak di dusun,
banyak orang nak memboli awak. Ambil piti buat punya awak. Kecil tu. Bebas kalah diri awak. Uang selokat temu Pak. Bu. Di sini apa yang kita maksud? Jangan dijadikan agama itu tompak pelarian belaka. Tak boleh orang bu. Nah, jangan. Biasa. Istiqomah. Contoh apa jangan tiba, kita tetap tidak bergeser dan tidak bergoyang karena apapun juga. Jangan sama wajah Firaun. Aku mohon maaf ya. Kasih bono lagi ya. Contoh apa Firaun? Firaun ketika dia kaya, ketika dia sehat, ketika dia berkuasa, bukan saja Firaun mengatakan dia adalah raja, sampai-sampai Firaun mengatakan dia adalah ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang tinggi. Di hati perlu aja, di hati perlu segala Tuhan. Saya. Kenapa? Kekuasaan ada pada dia, kehebatan ada pada dia, harta ada pada dia. Jadi Fir'aun itu dapetnya horotonya Pak. Diagio adalah ta'alanya, diagio adalah terpangkatnya, tapi Allah tidak ridho. Qarun banyak harta, diberi oleh Allah harta, tapi tidak mendapat ridho Allah. Dapetnya diminta dia Fir'aun dia dapat kurnia Allah tapi tidak dapat ridho Allah. Awak maunya awak haroto dapat ridho Allah pun dapat. Fir'aun ketika dia kaya hebat dia sampai mengatakan dia Tuhan. Tetapi ketika di Fir'aun akan mati, Fir'aun itu taubat ke matinya Pak. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhum hatta ba'ya wa adwa hatta adrakahu al-gharaqu qala annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Lah banyak langsung li abo kecik lah boe. Ketika Bani Israel ketika Musa selesai Bani Israel ke seberang laut dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya di belakang. Ketika Fir'aun sampai ke tengah lautan, laut bertarut kembali. Dan Musa lah sampai ke seberang dan Fir'aun dengan tentaranya masih di tengah lautan. Ketika itu laut bertarut kembali bertemu boleh laut tadi. Ketika nyawa Fir'aun sudah sampai ke rongkongan, dia bertobat. Annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Memang benar Tuhan Harun dan Tuhan Musa, Tuhan yang disembah oleh orang Bani Israel itulah Tuhan yang sebenarnya. Sekarang aku menjadi orang yang berserah diri. Di Fir'aun lu taubatkan matinya. Tapi sayang nyawa sudah sampai ke rongkongan. Tiada maaf bagimu Fir'aun. Terlambat sudah datang padaku. Jak potang dan boyong oleh Fir'aun. Jak dulu lewat ambo boyong Fir'aun. Tapi engkau tetap menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Tongwonglah. Jadi awak Pak Bu. Nyawa kalau nak taubat. Kalau sampai nyawa ke rongkongan. Dah terlambat. Ambil lah. Sama wajah Fir'aun bodoh. Ini bagaimana Ustaz? Dari kini kau sulah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tukau nyanyi awak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Sambil melagu tagi menyanyi lope, pahala dape, zikir terulang banyak-banyak. Perlu kau kuat Ustaz? Jangan kau dah ngoluan lain kau. Untuk awak aja ya. Umat Muhammad itu bagaimanapun kondisinya dia tetap istiqamah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri umat Muhammad itu adalah yasudduna awsatahum, yaitu orang-orang yang mau mengikat dia akan pinggangnya. Itu lahir hadis.
Zahir hadis. Kalau pengertian hadis, ciri umat Muhammad itu orang yang mau menutup auratnya. Mohon maaf Bu tutup aurat. Tapi kini yang bola gembira Pak. Kenapa demikian? Tidak ada anak-anak awak tidak menutup aurat. Nah, dulu Pak di tahun 80-an bola masuk ke rumah jiwa. Tahun 82 bola masuk loh, tu pos kombo mangkurau lah. Masih banyak anak-anak. Wak, ndak anak-anak dia orang tua bagai payah menyuruh dia menutup aurat. Tapi kini alhamdulillah, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, anak-anak awak alhamdulillah bersyukur Bapak. Kalau dulu tuh mau duluan awak berjalan bersama-sama. Payahnya Bu Ibu ya. Itu dulu, biarlah sudah. Nah, jangan tak tolong juga. Alhamdulillah pemerintah mewajibkan bagi anak-anak awak pakai jilbab yang perempuan, walaupun dia masih SD di kota Jucun itu. Yang intinya apa? Marfu'ur ras maudhu'ul kiramah, kepala terangkat, harga diri dijaga. Artinya apa? Marwah kita sebagai umat Islam terpelihara, terutama dalam menutup aurat. Ini kan kadang lelo Pak, orang tua banyak kritik. Kami tua kan tak perlu jelek Ustaz. Orang muda-muda ya dia. Yan. Mau tua kucing tua pula bagai. Sama-sama. Tak masalah lain lah, masalah kewajiban kepada ya. Maaf. Yang nomor apa lah? Yasudduna wa yutahhiruna afrodahum. Ciri umat Muhammad yang nomor 3, yutahhiruna afrodahum. Orang-orang yang mau memelihara kebersihan. Bersih ada 2, bersih lahiriah, bersih batiniah. Bersih yang zahir, bersih yang batin. Setelah awak bauduk, selalu awak baca doa. Malah itu doanya. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Lai baca itu nya Bu. Nan lai juga. Alah. Awak nyelewa je Bu. 3 permohonan awak. Tawabin, bersih. Apa yang dimaksud tawabin kau? Bersih rohaniah dari noda dan dosa. Mutatahhirin, bersih lahiriah. Min ibadikas sholihin. Di mana nampaknya tawabin? Di mana nampaknya mutatahhirin? Nampak min ibadikas sholihin. Sponsor dia, promotor dia untuk kebaikan dan kemaslahatan umat di mana dan kapan saja dia berada. Kau perlu Pak, perlu. Kebersihan lahiriah akan merangsang kebersihan batiniah, kebersihan batiniah akan melahirkan kebersihan lahiriah, lingkungan, tempat, pekarangan, pakaian dan segala macamnya. Kalau kaji sekolah dibuka ni bupati nak payah unsur warga bersihkan lingkungan macamnya ndak ayah lah. Dia apa? Nyola dia awak diam solo. Tinggal kita mempraktekkan saja lagi Pak Bu. Apalagi kata Rasulullah, ndak usah solat awak dah kalau awak indak bersih. Kayak dia? Tak salah Pak. Tidak sah salat kalau tidak bersih. Bersih apa? Bersih dari hadas, bersih dari najis. Ada 2 cara menghilangkannya, mandi dan wudhu. Parolu. Contoh apa orang bersih jiwa tu Ustaz? Orang bersih jiwa itu tidak payah dah. Salah satu di antaranya kata orang ahli ilmu jiwa, orang yang mau mengukur bayang-bayang sepanjang badan. Ukur bayang-bayang sepanjang badan, siapa awak, bagaimana keadaan awak, contoh apa awak. Itu hasilnya. Di apa kadang-kadang bapak tadi banyak terjadi perbantahan perkelahian, kadang-kadang awak tidak mau ukur bayang-bayang sepanjang badan.
Kayalah. Boleh tidak apa? Orang sekarang Pak banyak yang menjadikan ukuran bukan kemampuan tapi adalah kemauan. Kalau kemauan yang jadi ukuran, ingat kemauan tidak pernah terbatas, cuman kemampuan yang selalu membatasi. Tabayang ibu gurunya, tuh apa? Lagi kan, jangan kemauan yang jadi ukuran awak. Kalau kemauan sado di dunia kau nak nyawa apa? Kayak tiang. Ampek motor nak 10 awak lah. 7 motor nak 8 boleh awak lah. Ya apa? Kemauan. Sayang kemampuan tak sampai dong. Muka banyak orang yang lama kok tangan dikonyong tengah malam. Dikonyong tahu je tangan dah, amu tidur loh. Jangan orang tukang bakso lewat deh. Cocak babunyi apa lewat. Kaya pak, tak lolok lah. Nah, kalau mata tak mau tidur, jalan darah kurang stabil. Kalau jalan darah kurang stabil, akan mudah dihinggapi oleh penyakit. Jadi penyakit itu tak banyak datang dari makanan apa. Banyak penyakit itu datangnya dari pikiran. Mungkin biasa-biasa je lah pak. Berpikir yang sederhana-sederhana tu lah. Iya je. Ada. Ada nama je lah banyak baca. Tuh. Nama apa dong? Tiga. Wahyu tahir. Yang nomor 4 wasaimuna bin nahari ruhbanun bilal. Umat Muhammad itu mau berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dan malamnya bersepi diri. Aku isu. Tapi jangan sampai Ramadan Pak. Mulailah. Apa bersepi diri? Bangunlah tengah malam. Bangunlah. Selesaikanlah. Banyak masalah awak Pak. Yang bisa dipecahkan oleh ilmu. Banyak masalah yang bisa diatasi oleh materi. Tapi kadang-kadang ilmu dan materi tidak mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Apa yang mampu memberikan solusinya? Berdialog dengan Allah melalui jalur ibadah. Sado awak kau punya masalah kau Pak? Selalu sampai gua, sado awak kau buat punya usaha kau nak banyak ketek gua. Iyo kan? Iyo, mangguk ketek je lah. Apa ndak? Masa lu sampai mana? Kadang-kadang anak sayang Pak, Bu, minantu ndak sayang kawak doh. Kan Bu nya. Itu menyelesaikan itu di kantor Pak Kembau di Pegang Kinang. Kadang-kadang minantu sayang anak ndak sayang kawak doh. Kadang-kadang anak sayang menantu sayang cucu ndak sayang kawak doh. Ndak usah dibawa je nenek tu ke sini lagi papa. Ndak usah dibawa je nenek ke sini mama. Batu aja kerjanya malu lesi. Semuanya Pak. Makanya berdoa ya Allah. Jadi kalau aku orang dicintai anak cucu dan serta menantu ya Allah. Tolong ya Allah di akhir masa saya. Di akhir hidup saya ini ya Allah. Jangan benci mereka tukang ya Allah. Maksudnya nasib badan juga bagi Pak. Nasib badan juga bagi. Kadang sayang tu ada anak ajak kacik malah anak kadang tiba tua kau belai. Ya apa? Nyawa tu kalau mampu nasi dingin. Mampu nasi dingin kan tu ya. Dan biasa nasi hangat dia ambil orangnya. Iko nasi dingin. Ya kan? Itu dia yang kata nama Pak. Tidak yang lain lah. Kau kami nonton tua kau 60 kata kau, cik mobil minyak di sumbu aja kau leh. Di kaleng lah tangge. Di hidupnya kompornya di sumbu minyak juga leh. Menunggu lampu lah. Saya harapkan hendaknya ketika itu datang kita berada dalam takarrub ilallah. Takarrub ilallah. Jangan lain tiap. Itu pasti tiba Pak. Menunggu giliran nanti aja lah. Nah, kok jak lama lah kami kena jauh-jauhan. Saya malah mudonya lah ganteng, tapi ganteng deh lah. Lah kenal kami. Dan si tenuma. Perlu jambu lah asyam di tengah. Siap muda-muda dia mandi di sungai pun muda. Siram lo sojuk ni leh. Kita kembali.
yasuduna wajhah wa saimuna bin nahari rubanu bilal wa aqbala minhimul yasir. Saya terima amal umat Muhammad itu walaupun sedikit tapi ikhlas, ketulusan hati dan berbuat sangat menentukan hati. Mengikhlaskan hati kok payah coba. Kalau kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, boleh akan ingat dua. Jauh dokek dua apa hati yang berbuat ingin berbuat. Dia apa tahu ponu salat subuh di masjid Ar-Raudhah tu. Nyok ikhlas satu yang sodo. Ponu tahu jemaah semua ikhlas. Ketulusan. Payang hati. Kenapa ikhlas Ustaz? Apa yang contohnya? Pianggang tu ibu bapaknya. Pianggang lah kan tu. Pianggang konan dimakan deh sari madu padi, sari madu bunga-bungaan, sari madu buah-buahan, nan lomak-lomak, nan lezat-lezat. Tapi badan kui awak busuk. Ya nak? Ikan gurami lah tentu. Tentu. Gurami. Lain. Apa yang dimakan deh nan belope ke WC tiap pagi lah. Nan dimakan dia nan busuk-busuk, nan dimakan dia nan lah soteran-soteran, tapi badan gopuk anyu kurang. Coba yang lain. Dia apa lo? Pianggang dan dimakan dia ikan awak nan mani-mani lama-lama sari madu buah-buahan, sari madu tumbuh-tumbuhan nan hebat. Tapi nyokui dan badannya busuk dia apa? Orang dah ikhlas magion ke nyorong. Kayak dia. Nak pernah seorang dua awak nak meladang kalau alhamdulillah padi ladang ya bilik pianggang ada tak? Ada lah pak. Itulah akibat ke pianggang. Badan kui busuk. Ya. Ikan gurami dan dimakan dan lezat-lezat lama-lama tapi nak bawa kawai setiap pagi lah. Tapi wang ikhlas magion kanya solo. Ya nak, lepon na awak nyobu istilah makan martabak mesir wak di kuak kau kencana wak. Tang tadi lah. Tak pernah lah pak. Tapi tulus satu awak melepai lah. Apa akibatnya bagi ikan gurami? Badan gopuk anyu kurang pulau. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketulusan hati. Yang terakhir, lah mengantuk. Aduh makan sudah kau. Biasa kau tahu dulu kira ya. Yang terakhir, wa udkhiluhumul jannata bi syahadatin la ilaha illallah. Ambo masukkan umat Muhammad itu ke dalam surga dengan tetap memelihara la ilaha illallah. Awak koi duit dalam 50 de alam. Alam roh, alam rohim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Alam roh lah selesai. Alam rohim lah sudah. Kini awak bado pada alam yang ketiga, alam dunia. Lai dua alam yang kau lalu alam kubur ya alam akhirat. Contoh apa nasi awak di kubur sok di dunia. Contoh apa nasi awak di akhirat di dunia. Sempat kita berpisah dengan dunia ini Bapak Azati. Jangankan mati syirik, mati kafir, mati munafik, mati dalam keadaan banyak dosa saja Pak Azati. Subhanallah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal soliha inna muqinun. Surah apa lo? As-Sajdah. Ayat berapa lo? Ayat 3 boleh Alangkah ngerinya jikalau seandainya engkau melihat orang-orang berdosa itu menyungkurkan kepala menghadap Allah SWT. Mungkin dosa awak salat banyak awak yang tertinggal, puasa awak banyak yang terhutang, minuman awak banyak yang labanau, makanan awak banyak yang betul, tindakan awak banyak yang menyimpang. Apa sok? Kepala menyungkur menghadap Allah SWT. Mengakui dosa awak.
Waktu itu kita berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, sudah kami lihat ya Allah, betul yang kau janjikan itu. Wa sami'na, dan sudah kami dengar ya Allah, benar ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Walaupun sejenak Allah, kami akan beramal soleh dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin ya Allah. Penyesalan demi penyesalan kita hadapkan kepada Allah waktu itu Bapak ngerti dia pun dia suara orang lain mana awak indah awak namanya ya awak. Oleh sebab itu berarti mari dalam kondisi yang seperti ini hendaknya kita berada pada kondisi husnul khotimah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah, sedangkan kami masih berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Ampuni ya Allah.